Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu dasar counter plus HMI ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang dasar counter dan HMI. Kita akan koneksikan dengan HMI seperti itu. Oke, kita masuk ke programming. Kita akan melakukan pemrograman seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada instruksi counter seperti itu ya. Di sini alamat counternya itu %C0. Jadi semuanya nanti ada dua counter, nanti counter yang nomor 2 itu akan tertulis C1, %C1 seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin memanggil counter 0 seperti itu, kita tinggal memanggil C0, %C0 seperti itu ya. Untuk membuatnya cukup mudah sekali, kita klik ini ya, function block ya, atau juga bisa kita shortcutnya ya, F8 atau LTF gitu ya. Kita klik saja di sini, kemudian kita masuk ke ini ya, counter. Nah, bisa teman-teman lihat, kita klik saja counter, nanti dia akan tampil seperti itu. Di sini ada tulisan C1 seperti itu. Ini alamat counter C1 seperti itu ya. Oke, cukup seperti itu. Kita hapus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk counter cara membuatnya. Oke, di sini ada PB reset atau bisa dikatakan push button reset. Kemudian di sini ada PB counter dengan alamat I02 ya, sebagai push button counter, atau juga bisa kita inisialisasikan sebagai sensor seperti ya, sensor digital ya. Oke, seperti itu. Di sini untuk PB resetnya kita menggunakan alamat %I0.1. Untuk counternya ya, input counternya kita menggunakan alamat %I02. Di sini caranya ya teman-teman ya, CU di sini bisa teman-teman lihat, R untuk reset, CU untuk count up, kemudian CD untuk countdown seperti itu, S untuk set gitu ya, R untuk reset seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada D ya, preset reset. Jadi ketika sudah terpenuhi presetnya di sini sebanyak 4, maka nanti akan menghidupkan alamat %key 0.1, kemudian juga akan menghidupkan alamat output ya, nanti yang ada di HMI %M0 seperti itu. Jadi nanti datanya kita cuma ingin tampilkan dan kita hidupkan outputnya seperti itu ya, %M0. Kemudian datanya kita akan tampilkan menggunakan ini ya, %MW0 dan %MW1. Jadi untuk %C0 titik P ini ya, titik P ya, ini untuk memberi nilai preset kepada counter ini. Jadi presetnya nanti ini, maksudnya preset itu teman-teman itu adalah nanti kita ingin berapa counter sih, 2, nanti kita bisa 2. Nanti ketika sudah mencapai 2, maka outputan ini akan hidup seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ini di sini %C0.P. Untuk ini %C0.V. Apa bedanya sih? Kok di sini ditaruh di sebelah kiri, sekarang %MW-nya, tetapi ketika di %C0.P itu MW-nya itu ada di sebelah kanan. Itu kenapa seperti itu sih? Nah, itu ada alasannya ya teman-teman. Jadi jika kita ingin memberikan nilai untuk presetnya, maka kita perlu meletakkan ya %MW-nya itu di sebelah kanan. Namun jika kita hanya ingin menampilkan dan tidak ingin memberi nilai, contoh di sini kan ini cuma ingin menampilkan nilai dari %C0 titik value, kan value-nya doang. Jadi kita ingin menampilkan nilainya C0 ini di MW-nya itu ya, di %MW, atau bisa dikatakan di sini memory object word seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi ketika di sini %MW-nya kita kasih 2, maka nanti presetnya berubah menjadi 2 seperti itu. Nanti jika sudah mulai mengcounter 1, nanti ketika di C0-nya 1, nanti maka di %MW-nya juga ikut 1 seperti itu. Nanti di HMI-nya juga seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin biar tidak bingung ya, langsung saja kita lakukan simulasi gitu ya, seperti itu.
Di sini bisa kita klik commissioning ya. Kita klik commissioning, kita lakukan simulasi dulu sebelum kita melakukan uploading ya. Nanti kita downloading programnya ke PLC dan ke HMI, nanti kita simulasikan dulu seperti itu. Oke, bisa teman-teman lihat. Jadi tujuannya simulasi ini biar teman-teman tahu bahwa ini program sudah berjalan gitu ya, dengan baik gitu, dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk lebih mudah kita di sini menggunakan animation table. Nah, di sini fungsinya apa sih animation table? Itu fungsinya cukup bagus sekali ya teman-teman ya. Animation table tuh nanti kita bisa mengetahui gitu ya, alamat input ini buat apa, aktif apa enggak, sedang dalam kondisi apa gitu. Kita nanti bisa tahu gitu teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini value-nya ya teman-teman. Nanti nilai angka value-nya tuh nanti ada di sebelah sini. Oke, seperti itu. Oke, sip. Mantap. Oke, bisa teman-teman lihat. Di sini jika ingin diperkecil lagi seperti ini ya. Nah, jadi lebih ringkas, jadi lebih kecil lagi ya. Nah, seperti itu. Ini sebelah kanan ini input outputnya yang hidup apa aja gitu ya teman-teman ya. Ini ada in, ada out, ada ANA seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita langsung simulasikan. Di sini kita berikan preset. Di sini presetnya 0 ya teman-teman ya. Karena di sini MW-nya persen MW 0-nya kita belum berikan nilai. Jadi ketika kita berikan nilai di sini presetnya menjadi 2, kita anggapkan 2 situ. Kita klik enter. Maka bisa teman-teman lihat di sini berubah ya presetnya dari 0 menjadi 2. Bisa teman-teman lihat di sini dia memberikan nilai persen MW 0, kemudian diberikan nilai itu dipindah atau di move, bahasanya ya, di move ke persen C0. Itu alamat untuk counter ya, counter ini yang kita gunakan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba counter ya sebanyak 2 kali. 1. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, PB counter bekerja nilainya 1 ya. Jika off nilainya 0 seperti itu. Kita coba 0. Kita matikan. Nah, seperti itu sudah mendapatkan satu counter di sini. Bisa teman-teman lihat nilainya 1, nilainya 1 ya. 1, kemudian kita klik lagi. 2. Maka output akan hidup ya. Key 0.1 dan persen MW ya. Untuk di HMI-nya akan hidup seperti itu. Kita klik PB resetnya ya teman-teman. Terlebih dahulu kita nolkan dulu ini, kemudian kita klik PB reset, push button reset. Maka semuanya akan kembali menjadi 0 seperti itu. Kita coba lagi di sini, kita kasih 3 gitu ya. Kasih 3, maka nanti presetnya akan berubah menjadi 3. Oke, kita coba, kita klik enter. Nah, dia akan berubah menjadi 3. Kita klik 5, dia akan mengubah menjadi 5. Kita klik 3 saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita input counternya ya, atau sensornya kita berikan nilai 1, dia menghitung. 2 ya, teman-teman lihat di sini 2. Ketika sudah terpenuhi 3, maka output akan hidup seperti itu. Kemudian kita akan matikan seperti itu ya. Kita reset. Nah, teman-teman lihat outputnya ya, inputnya di sini ya, keluarannya, inputnya, outputnya, yang hidup, yang on itu bisa teman-teman lihat di sini ya, in dan out. Di sini untuk animation tabelnya seperti itu. Kita berhenti dulu, sedang ada azan ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Oke, sip. Oke, kita lanjut jelaskan ya sekarang kita lanjut jelaskan ke program HMI-nya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini alamat MW 0, kemudian ini untuk menghitungnya, ini menghitung buahnya ya, ini MW1. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah pojok sini ya, ini MW1 itu letaknya itu di mana ya, keyboardnya itu di mana letaknya, itu di sini ya teman-teman ya. MW1 ini letaknya itu di sini. Kemudian untuk MW0, letak MW0 nilainya itu nanti kita
masukkan ke dalam sini. Jadi ini adalah penampung MW0 ini ya, presetnya kita mengeset lewat sini. Kemudian ini adalah MW1, kita letakkan di sini ya, MW1 ya, untuk menghitungnya. Ini persen C0V, ini persen C0P gitu ya. Ini persen MW0, ini wadahnya ya. Ini persen MW1, ini wadahnya, seperti itu. Ini adalah M0 teman-teman ya. Jadi ketika M0 hidup, nanti ini akan hidup ya teman-teman. Seperti itu tampilannya, cara kerjanya. Oke, mantap jiwa. Oke, cara gampangnya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat lagi di sini. Jadi ini jadi ini persen M0, ini persen MW0, ini persen MW1, seperti itu ya teman-teman ya. Ini nanti tampilan HMI nya itu nanti seperti ini ya teman-teman ya, tampilannya HMI nya nanti. Oke, nanti kita langsung coba langsung ya. Ini masih simulasi teman-teman, kita coba lagi ya. Kita berikan di sini presetnya ya, lagi kita berikan 2. Oke, seperti itu. Nanti kita berikan lagi 1 ya, teman-teman lihat jalannya alur programnya. 2. Oke, seperti itu. Key 0.1, kemudian dengan persen M0 hidup, ini VB reset, kita klik ya, teman-teman lihat di sebelah ini ya, outputnya ya, kita berikan nilai 1 ya. Oke, inputnya I02, kalian beri nilai lagi seperti itu, outputnya dia akan hidup seperti itu ya teman-teman ya. Sini bisa teman-teman lihat outputnya akan hidup. Oke, seperti itu, kita klik tombol VB reset seperti itu. Oke, mantap jiwa. Oke, di sini adalah diagram wiring diagramnya, pengkabelannya teman-teman. Di sini kita menggunakan sensor proximity induktif mendeteksi besi. Di sini simulasinya nanti kita anggap besinya nanti itu sebagai buah seperti itu ya teman-teman, karena di sini tidak ada sensor proximity kapasitif. Jadi kita ganti dengan sensor proximity induktif jenisnya NPN seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lakukan uji coba. Di sini bisa kita setting jadi 2. Kita setting jadi 0 dulu terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita bisa lihat. Nah, kita berikan nilai menjadi 10. Kita juga bisa memberikan nilai menjadi counternya agar tidak banyak. Kita uji cobanya, kita klik 3 ya teman-teman, seperti itu. Nah, bisa teman-teman perhatikan di animation tabelnya di sini 1, bisa lihat dihitung counternya 2, kemudian 3, lampu kuning akan hidup seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, kita klik ya tombol resetnya, kita ubah menjadi 5, 1, 2, bisa teman-teman lihat 3, 4, 5 seperti itu. Oke, bisa teman-teman lihat. Kita coba lagi 2 ya teman-teman, 1, 2, dan oke, kita restart seperti itu. Kita klik VB reset seperti itu. Di sini bisa teman-teman lihat 2 ya, ini MW0 nya. Bisa teman-teman lihat animation tabelnya di sini, kita ubah menjadi 0 lagi seperti itu. Oke, mantap. Kita ubah menjadi berapapun yang kita inginkan ya, inputnya 3, 1, 2, ketika 3 maka pilot lamp dan lampu yang ada di HMI akan hidup. Bisa teman-teman lihat di sana warna kuning. Nah, kita reset lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next on the video. Oke, mantap jiwa.